أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu telah kita bahas kitab Al-Aqidatut Thahawiyah, pertama tentang kebesaran kekuasaan Allah yang tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi. Kemudian juga Allah Ta'ala memiliki nama dan sifat yang mana sifatnya sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun, dan tidak ada sifat makhluk yang bisa menyamai sifat Allah. Yang nomor tiga, wala ilaha ghairuh, yang disampaikan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wala ilaha ghairuh, tidak ada sembahan yang hak dan tidak ada yang wajib kita tundui kecuali Allah. Tatkala kita dijelaskan begitu besar kekuasaannya, tidak ada makhluk yang bisa menandingi, dan begitu sempurna sifatnya, tidak ada makhluk yang bisa menandingi sifat Allah, maka kita wajib tunduk melaksanakan perintahnya. Dan tatkala Allah Ta'ala memerintah, kita itu bukan menganiaya kita, tetapi justru untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Tatkala Allah Ta'ala melarang kita, bukan berarti memadaratkan diri kita. Justru kalau kita meninggalkan larangan Allah Ta'ala, menjadi tenangnya hidup kita dan menjadi bahagianya. Sebaliknya yang melanggar larangan Allah Ta'ala, mereka akan mendapatkan hukuman di dunia, bahkan juga di akhiratnya nanti. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, hadza huwa tauhidul uluhiyah. Inilah tauhid ibadah. Uluhiyah itu makna maklum, makna ma'bud. Kita harus tunduk melaksanakan perintah, yaitu perintahnya Allah, meninggalkan larangannya Allah. Dan itulah makna la ilaha illallah. Berapa banyak orang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, salah. Ya, karena Tuhan jumlahnya banyak. Tidak ada sesembahan kecuali Allah, salah. Karena sesembahan ada yang batil. Makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin ghairah atau illallah. Tidak ada sembahan yang wajib kita sembah, yang berhak untuk kita ibadahi kecuali Allah. Jadi harus ada kalimat la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang kita sembah yang benar kecuali Allah. Karena yang disembah yang salah banyak. Orang menyembah batu, menyembah nabi, menyembah orang mati, ya, menyembah tanah. Nah, makna ma'bud banyak di dunia ini. Tetapi yang hak, yang wajib kita ibadahi hanya Allah. Itu makna la ilaha illallah, maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Naam, fahadha amma idza qulta, adapun kalau kita berkata la ma'buda illallah, tidak ada la ma'buda illa huwa, tidak ada yang disembah kecuali Dia, ini keliru. Fahadha batil. Karena apa? Sesembahan banyak, dan sembahan yang batil banyak, yang benar hanya satu.
li'annal ma'budati kasiratun min dunillahi azza wa jalla, karena yang disembah selain Allah Ta'ala jumlahnya banyak. Ada orang beribadah pada jin, beribadah pada malaikat, beribadah kepada batu, pohon, dan juga kepada orang atau yang dikatakan yang dikeramatkan. Nah, ya, makanya perlu ada penjelasan ma'budah bihaqqin, yang wajib dan yang benar untuk diibadahi hanya Allah, karena selain Allah Ta'ala adalah makhluk, yang khalik hanya Allah Ta'ala. Fa idza qulta la ma'buda illallah, kalau kamu mengatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah, faqad ja'alta kullal ma'budati hiyallah. Jadi kalau kita mengatakan tidak ada yang disembah kecuali Allah, berarti menjadikan semua yang disembah itu adalah Allah. Salah. Berarti orang menyembah patung itu Allah, menyembah kuburan itu Allah, menyembah orang mati itu Allah, padahal Allah satu, qul wallahu ahad. Maka perlu ada penjelasan la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sembah yang benar, yang wajib kita ibadati kecuali Allah, yang lainnya tidak boleh. Wa hadza madhhabu ahli wahdatil wujud. Kalau orang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah, itu adalah pendapatnya wahdatul wujud. Orang beranggapan bahwa Allah Ta'ala menyatu dengan dirinya. Kalau mereka sudah berkeyakinan Allah menyatu dengan dirinya, tidak perlu sholat, karena Allah di sini. Tidak perlu kita menjalankan perintahnya Allah, karena dia sudah merasa dirinya Allah. Tidak perlu meninggalkan larangannya, karena yang melarang Allah, sedangkan Allah telah menyatu dirinya. Dan ini madhab yang paling bahaya, karena menganggap masing-masing itu ilah. Makanya kadang-kadang kita jumpai, kenapa kamu tidak sholat? Nah, diam dia. Kenapa? Yaitu kamu tidak beribadah, tidak siam, karena merasa dirinya sudah menyatu dengan Allah. Dan ini yaitu madhab yang bahaya. Ya, orang Yahudi menuhankan dua, orang Nasrani itu hanya tiga. Bagaimana mereka mengaku Muslim menganggap dirinya itu ilah? Kalau menganggap dirinya sudah Allah, ya tidak sholat, tidak perlu meninggalkan kemungkaran. Makanya kita jumpa ada orang yang sholat Allah Akbar pergi. Dan mereka menganggap kita beribadah ini bukan cari surga, cuma ikhlas saja, dan tidak boleh agar dijauhkan dari api neraka, katanya tidak ikhlas. Ini pemahaman sufi yang sangat bahaya, yang harus kita hindari. Fa idza kana qailu dzalika ya'taqidu hadza fa huwa min ahli wahdatil wujud. Apabila yang berkata tidak ada ilah kecuali, tidak ada sembahan kecuali Allah, itu adalah kelompok wahdatul wujud, menganggap Allah Ta'ala menyatu dengan dirinya. Wa amma in kana la ya'taqidu hadza, tetapi karena dia tidak faham, ya, imma yakuna taqlidan, adakannya karena niru-niru orang, aw sami'ahu min akhadin, atau terdengar orang, fa hadza ghalat, orang ini keliru, perlu dibetulkan dan perlu dinasihati. Makanya tidak menjamin orang yang bersyahadat la ilaha illallah lalu dia beribadah, karena banyak yang tidak tahu. Beda dengan orang Arab pada zaman beliau pertama kali berdakwah la ilaha illallah, mereka marah. Berarti patung Lata, Uzza, Manat harus dijauhkan, berarti hanya beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Oleh karena itu mereka mengatakan aja'alta lillahi aja'alta, apakah kamu jadikan kita ini hanya ilah yang satu? Inna hadza la syai'un ujab, ini tidak bisa kita terima, Muhammad, katanya. Jadi maunya mereka memohon kepada Allah, memohon kepada patung, memohon kepada jin. Ini namanya orang yang menyekutukan Allah. Wa ba'dun nas yastaftihu bihadza fi shalat. Nah, bahkan ada orang yang membuka salatnya dengan ini. Wala ma'buda ghairaka, tidak ada yang diibadahi kecualimu. Berarti tidak ada yang diibadahi itu maknanya yang benar atau yang salah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman,
makna la ilaha illallah, la ilaha bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, berdasarkan ayat dari surat Al-Hajj ayat nomor 62. Nah ya, ini perlu kita pahami. Allah berfirman, dzalika bi annallaha huwal haqqu, itu dalilnya. Dzalika bi annallaha huwal haqqu, yang demikian Allah itu yang wajib, yang berhak untuk kita laksanakan perintahnya, untuk kita jauhi larangannya. Ada kalimat huwal haqqu, hanya Allah yang berhak untuk kita laksanakan perintahnya, dan hanya Allah Ta'ala saja yang berhak untuk kita tinggalkan larangannya. Selainnya ketika memerintah, itu perintahnya Allah, kita taati karena itu perintahnya Allah. Kalau mereka memerintah dengan hawa nafsunya, tidak boleh, karena Allah berfirman, wala tattabi'il hawa, kamu jangan mengikuti hawa nafsumu, dan jangan pula mengikuti keinginan orang. Karena Allah Ta'ala mensifati manusia itu, innal insana ladzalumun kafar, manusia itu pekerjaannya zalim, kufur. Bagaimana kita mentaati manusia? Tetapi kalau orang itu memerintah sholat, sholat perintahnya Allah. Memerintah kita untuk zakat, zakat perintahnya Allah, kita taati karena orang itu mengajak kita untuk taat kepada Allah. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita taati. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti dia taat kepada Allah, karena beliau menyampaikan yang dari Allah. Maka Allah memberitahu, wa ma yantiqu anil hawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bicara dengan hawa nafsu, tetapi in huwa illa wahyu yuha, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Siapapun, orang tua kah, atau guru, atau ustadz, atau dai, kalau memerintah kita yang melanggar hukum Allah Ta'ala, tidak boleh kita taati. Dalam satu hadis, la ta'ata fi maksiatil khaliq, tidak boleh kita mentaati siapapun yang melanggar hukum Allah, ya. Kenapa? Karena kita nanti akan berhadapan dengan Allah. Jadi kita tidak berhadapan dengan manusia, tetapi yang akan menghisab kita Allah. Selanjutnya, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, adapun apa yang mereka seru, apa yang mereka ibadahi selain Allah itu batil. Jadi Allah menjelaskan ada dua ilah, ilah yang hak, yang wajib kita ibadahi hanya Allah. Ilah yang batil banyak jumlahnya. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, adapun yang mereka seru, yang mereka panggil, yang mereka ibadah selain Allah Ta'ala batal. Wa anna Allahu wal aliyyul kabir, dan sungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Ini disebutkan surat Al-Hajj ayat nomor 62, bahwa makna syahadat yang benar la ilaha illallah, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, berarti sesembahan yang batil kita tiadakan. Selanjutnya berkata Al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi, qadimun bila ibtida, qadaimun bila intiha, Allah Ta'ala itu dahulu, tidak ada permulaannya, dan kekal, tidak ada akhirnya. Tapi kalimat qadimun tidak ada dalam Al-Quran. Ya, ini siapapun para ulama ketika keliru disebutkan oleh generasi sesudahnya. Ya, makanya di sini dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, kama dalla alaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana Allah menjelaskan huwal awwalu wal akhiru. Ini yang betul dari surat Al-Hadid ayat nomor 3, huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Huwal awwal, Allah itu yang pertama, maknanya yang pertama, tidak ada sesudahnya, tidak ada sebelumnya sesuatu. Wal akhiru, yang akhir, tidak ada sesudahnya sesuatu.
Ini yang benar, bukan yaitu qadimun tapi al-awwal. Karena qadimun tidak ada dalam bahasa Al-Quran, tidak ada pula dalam bahasa hadis. Inilah baiknya ulama sekarang ketika menjumpai zallahnya ulama dahulu dibetulkan dengan baik. Bukan kalau salah satu semuanya dibuang, tidak. Karena manusia ini tidak maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita tidak mengatakan seperti pendapat Asy'ariyah, qidam baqa. Nah, qidam itu qadim, baqa mukhalafatul khawatisi, qiyaman li nafsihi. Ini keliru. Yang benar al-awwalu wal akhir. Allah yang pertama, tidak ada sebelumnya sesuatu, yang akhir tidak ada sesudahnya sesuatu. Berdasarkan dari surat Al-Hadid ayat nomor 3. Dan makna wal awwal wal akhir ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Antal awwalu, ya Allah engkau yang pertama, falaisa qablaka syai'un, tidak ada sebelum ya Allah sesuatu. Jadi yang pertama, sebelumnya tidak. Pertamanya kita ada sebelumnya, tapi pertamanya Allah Ta'ala tidak ada sebelumnya, ya. Akhirnya kita ada sesudahnya, tapi akhirnya Allah tidak ada sesudahnya makhluk. Dan ini namanya al-awwal wal akhir. Boleh kita beri nama anak kita Abdul Awwal, Abdul Akhir, karena itu nama Allah. Wa antal akhir, ya Allah engkau yang paling akhir. Laisa ba'daka syai'un, tidak ada sesudah engkau ya Allah sesuatu. Ini makna al-awwalu wal akhiru di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 3. Maka yang berhak mengartikan al-awwal wal akhir beliau. Antal awwalu wa laisa qablaka syai'un wa antal akhiru wa laisa ba'daka syai'un. Kau ya Allah Ta'ala yang pertama, sebelumnya tidak ada sesuatu, dan Engkau ya Allah yang terakhir, tidak ada sesudahnya sesuatu. Dan inilah keesaan Allah yang harus kita fahami. Lakin kalimat qadimun dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala, tetapi penggunaan kalimat qadim itu yang lama, dahulu. La tutlaqu 'ala Allah Ta'ala, tidak boleh dipakai untuk Allah. Ini perlunya kita meluruskan kalimat-kalimat yang tidak benar dahulu, tetapi dibetulkan, yang betul kita tetapkan, yang salah diluruskan. Dan ini pekerjaan para ulama. Tanpa ulama ini mencela ulama dulu, tidak. Illa min babil khabari, kecuali dalam pengkabaran. Oh ini baru, ini lama. Nah, baru itu jadid, lama itu qadim. Nah, tapi Allah Ta'ala bukan pengkhabaran. Nah, ya. Rumah ini hadza baitun qadim, ini rumah dulu. Wa hadza baitun jadid, ini rumah baru. Pengkhabaran boleh, tapi nama dan sifat Allah tidak boleh. Amma min jihati tasmiyah falaysa min asma'ihi. Adapun kalau kita tinjau dari nama, bahwa qadim bukan nama Allah, tidak ada dalam Asmaul Husna qadim, tidak ada. Yang ada al-awwal wal akhir, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hadid dan juga surat yang lain. Wa innama min asma'ihi, tetapi nama Allah Ta'ala al-awwal. Wal awwalu laisa mislal qadim. Yang pertama itu tidak sama dengan dahulu, ya. Karena dahulu ada lagi yang mendahulinya. Li'annal qadima qad yakunu qablahu syai'un, karena yang dulu bisa juga ada yang mendahulinya. Dulu saya pergi ke Surabaya, ternyata ada orang lain, oh duluan saya. Duluan saya. Kamu tahun berapa lahir?
Oh, duluan saya lahir, kalimat qadim duluan. Tapi kalau awal maknanya tidak ada sebelumnya sesuatu. Nah, untuk awalnya makhluk, nah lain ya. Lain dengan awalnya Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Siapa yang datang awal, sebenarnya siapa yang datang duluan. Itu awalnya untuk makhluk. Tapi awal untuk Allah Ta'ala, laisa qablahu syai'un. Tidak ada sebelumnya sesuatu. Makanya nama Allah Ta'ala tidak sama dengan nama makhluk. Walillahil asmaul husna. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang bagus. Dan nama Allah Ta'ala tidak boleh dipakai oleh hambanya. Kemudian berikutnya, ammal awalu falaysa qablahu syai'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, antal awalu falaysa qablaka syai'un. Engkau ya Allah yang pertama, tidak ada sebelumnya sesuatu. Walakinnal muallif rahimahullah ta'ala, tetapi pengarang al-Imam Abu Ja'far at-Takhawi ikhtata, ya, memilih kalimat ini qadiman bila ibtida. Amma law kana qadiman, adapun kalau dipakai qadim saja wasakata dan diam, fahadha laisa bisahihin fil makna, maka tidak benar artinya. Tapi kalau qadiman bila ibtida ini dahulu, tidak ada yang awalnya mirip makna al-awwal, cuma redaksi atau kalimat Allah al-awwal, bukan qadiman bila ibtida. Begitu kaum muslimin indahnya para ulama sunnah ketika menjumpai yaitu generasi sebelumnya ada suatu keliru, karena manusia tidak maksum, dibetulkan dengan cara yang baik. Selanjutnya, qauluhu la yafna wa la yabitu. Ini berkenaan dengan tauhid, bahwa Allah Ta'ala tidak musnah, tidak hilang, tidak rusak, ya. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan alam, beda makhluk, akan hancur. Karena Allah Ta'ala berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala makhluk akan hancur kecuali Allah. Wal fana'u wal baitu bimakna wahid. Ya, al fana dan al baitu mempunyai makna yang sama. Mausufun bil hayatil baqiyatid daimah. Fallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala memiliki sifat hidup yang kekal selamanya, ya, al baqiyatud daimah, lain dengan hidup kita. Kama qala ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat nomor 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kamu kepada zat yang hidup yang tidak akan mati. Siapa itu? Allah. Yang lainnya mati. Bagaimana dengan surga? Katanya Allah Ta'ala khalidina fiha. Neraka bukan juga begitu. Khalidnya, kekalnya itu karena Allah Ta'ala yang mengekalkan. Tapi bukan berarti kekalnya neraka dan surga seperti yaitu awalnya Allah, tidak. Karena neraka surga makhlukotani. Itu bantahan terhadap orang mengatakan bagaimana yaitu ada juga makhluk yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala seperti ahli surga, ahli neraka. Betul, itu makhluk yang mengekalkan, bukan kekal dengan dirinya sendiri, tetapi Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala al-awwalu wal akhiru. Fallahu la ya'ti alaihil fana, maka bagi Allah Ta'ala tidak ada musnahnya, tidak ada rusaknya, tidak ada hancurnya. Berbeda dengan makhluk. Bayangkan semua alam ini yang kita lihat di atas, yang kita lihat di bawah, kanan kiri, yang jauh yang kita tidak bisa melihat, yang di belakang kita, yang di bawah kita, semua Allah Ta'ala yang mengurusi tanpa ada bantuan makhluknya. Tidak ada manusia yang mau menandinginya. Manusia mengurusi anaknya, kalau sudah tua diurusi oleh anaknya, karena kalau sudah tua
hilang kekuatannya dan juga hilang daya ingatannya. Matanya rabeng, telinganya perlu dibantu yaitu pengeras suara, kakinya perlu dibantu dengan tekan. Itu menunjukkan manusia ini akan mati dan tidak ada manusia yang hidup selamanya. Dalam suatu ayat Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Qasas nomor 88, kullu syai'in halikun illa wajah. Segala suatu makhluk yang akan hancur kecuali Allah. Wajah maknanya wajah Allah. Kita fahami wajah Allah maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala di dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam ini mesti akan hancur. Nah, ya. Orang tua kita telah meninggal dulu, anak kita, cucu kita, istri, suami meninggal dulu dia. Ya, banyak pula yaitu makhluk-makhluk yang sudah mendahului kita, pohon-pohon yang mati yang lainnya, tinggal manusia dan manusia akan juga meninggal dunia. Wa yabqa wajhu rabbika, dan yang kekal, yang hidup selamanya adalah Allah. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini menunjukkan semua manusia, semua makhluk, kullu man 'alaiha fan. Falahul baqa'u subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala kekal. Ya. Wal khalqu yamutuna summa yub'atsun, sedangkan manusia ini akan mati dan akan dibangkitkan, kemudian dibangkitkan. Dan ketika Allah Ta'ala menjelaskan manusia mati, sudah kita saksikan sekian banyak yang meninggal dunia, baik ketika sehat maupun sakit, yang mati kecil atau yang muda atau yang tua. Summa yub'atsun, dan nanti akan dibangkitkan. Ketika Allah Ta'ala mengkhabarkan manusia mati betul, berarti nanti akan dibangkitkan juga betul. Ketika Allah Ta'ala menjalankan matahari dan bulan, kita saksikan dengan mata kita sesuatu yang belum kita lihat, yang Allah Ta'ala beritakan kepada kita dengan urusan gaib, pasti terjadi. Ya, ini harus kita pahami. Terkadang orang tidak yakin adanya hidup setelah mati. Tanya, yang bicara hidup setelah mati siapa? Allah. Yang menjadikan manusia dari mani siapa? Allah. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Kenapa kamu yakini ini lalu kamu tidak yakini ini, padahal itu sumbernya sama? Nah, ya, itu cara untuk membantah mereka. Wa kanu fil awwali ataman, manusia ini asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Berbeda dengan Allah, wal awal wal akhir. Summa khalaqahumullah, kemudian Allah menciptakan manusia. Jadi asalnya kita ini tidak ada. Ketika ibu bapak kita menikah, bercampur mani ibu bapak, muncul jadi manusia. Sebagaimana kita juga punya anak demikian, dan nanti akan mati. Walladzi khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa yukhrijukum tifla summa litakunu suyukha wa minkum may yatawaffa min qablu wa litabluhu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Allah yang menciptakan kamu dari sari pati tanah, yaitu Nabi Adam. Kemudian juga min nutfah, dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian lahir, kemudian nanti besar, kemudian tua, kemudian nanti ada yang mati. Nah, dan bagi Allah Ta'ala tidak ada kesulitan apa yang Allah kehendaki, dan tidak ada satupun kehendak Allah Ta'ala ini dihalangi oleh makhluknya. Berapa banyak orang meninggal dunia mau diupayakan, diimpus, ya, dipompa paru-parunya, jantungnya, tetap mati. Terkadang orang dibiarkan dulu denyutan jantung, padahal itu dipompa. Padahal hakikatnya kalau kita lihat matanya sudah belalak putih, mati dia. Dan pegang yaitu kakinya,
ketika sudah bengkak putih meninggal, sekalipun ini berdenyut, karena itu hanya dipompa. Dan inilah yang harus kita fahami, bagaimana Allah telah menciptakan nafas kita keluar masuk, keluar masuk. Sudahkah kita berpikir itu ciptaan Allah? Lalu apa yang kita amalkan sebelum kita meninggal dunia? Nafas kita. Bayangkan kalau sudah sesak nafas kita ke rumah sakit bukan 10.000. Taruhlah orang itu punya uang 1 miliar, tapi kalau sesak nafas sakit. Tapi sakitnya orang mukmin lain. Makanya upayakan kita istiqomah di atas iman. Sakitnya orang mukmin, sehatnya tetap mendapatkan pahala karena didukung dengan amal ibadah. Summa yamutuna summa yab'asuhumullah. Kemudian mereka meninggal dunia, kemudian Allah Ta'ala akan membangkitkan kita. Jadi kebangkitan mesti, walaupun belum kita saksikan. Ketika Allah menjelaskan kita dari air mani, betul. Setelah yaitu 2 bulan ya menjadi segumpal darah, nanti sudah 120 hari menjadi segumpal daging, ditiupkan roh, betul. Ketika Allah Ta'ala menjelaskan bahwa manusia itu di alam rahimnya 9 antara 9 10, betul, tidak berselisih. Bagaimana kita mengingkari sesuatu yang gaib yang belum kita saksikan, yang itu mesti terjadi? Fallahu subhanahu wa ta'ala laisa lahu bidayatun wala lahu nihayatun. Bagi Allah Ta'ala tidak ada pertamanya dan tidak ada pula pungkasannya. Selanjutnya, wala yakunu illa ma yurid. Ini kaidah yang nomor 8. Tidak akan terjadi sesuatu itu kecuali dengan kehendak Allah. Termasuk kita hadir di sini, bisa duduk, berdiri, bicara, pergi, semuanya kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala sudah membuat kita tidur, tidak bisa melek kita. Ya. Kalau sudah saatnya tidur, tidur kita. Ya, terkadang orang mau tidur, ketika Allah Ta'ala mendaki tidak tidur, ya tidak tidur. Jadi kehendak Allah Ta'ala tidak bisa diatur oleh manusia. Karena itu kita hendaknya beribadah kepada Allah Ta'ala. Hadza fihi isbatul qadar. Ini menunjukkan wajibnya kita mengimani takdir. Ya, yang Allah kehendaki mesti terjadi. Makanya ada orang yang bisu, ada orang bicara, ada orang mendengar, ada yang tidak bisa mendengar. Ya. Wa isbatul irada, bahwa Allah Ta'ala memiliki kehendak. Dan ini bantahan terhadap kelompok Qadariyah. Katanya Allah Ta'ala tidak punya kehendak, yang berkehendak itu manusia. Jawabannya gampang. Adakah manusia yang mau sakit? Tentu tidak ada. Kenapa dia sakit? Siapa yang mendaki dia sakit? Nah, adakah orang itu yang ingin bodoh atau ingin gila? Tidak ada. Kenapa ada orang bodoh? Kenapa orang gila? Allah yang menciptakan. Faqad yakunu fi mulkihi fala yakunu fi mulkihi wala yakhsulu fi khalqihi minal khawatis wal kaina illa ma aradahu subhanahu wa ta'ala. Tidaklah orang itu memiliki kerajaan, kekuasaan. Tidaklah orang itu, yaitu terjadinya suatu peristiwa, ya, seperti adanya pandemi, adanya hujan, adanya yaitu air naik, gunung meletus, semuanya kehendak Allah. Tetapi terkadang kita itu mau dilepaskan dari hubungannya Allah. Makanya kita ya kan, apapun yang menimpa pada diri kita, mohon pada Allah. Jadi termasuk COVID, semuanya Allah yang menciptakan, tapi sebab dosanya manusia. Nah, cuma orang yang kena COVID bukan berarti orang yang berbuat yang salah, karena itu ujian. Bukankah beliau juga sakit? Bukankah Nabi Ayub juga sakit? Ya. Namun bagaimana kita tetap istiqamah, tetap beribadah dalam kondisi sakit atau dalam kondisi sehat?
Ya, sakit itu sesuatu yang menimpa pada orang, kita berobat. Namun jangan sampai sakit kita ada macam-macam ini menjauhi rumah Allah, malah tidak mau beribadah. Ini keliru. Mestinya ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, tambah dekat kita kepada Allah, mohon kepada Allah, karena penyembuhannya Allah. Antas syafi, engkau penyembuh ya Allah, la syafi'a illa anta, tidak ada yang menyembuhkan penyakit kecuali engkau ya Allah. Syifaan la yughadiru saqamah, penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Ya, jadi kalau kita dalam kondisi apapun selalu istighfar pada Allah. Ketika kita sakit berdoa, memohon. Bukankah Nabi Ibrahim berkata, wa idza maridtu wa huwa yasfi, tatkala saya ini sakit Allah yang menyembuhkan. Memang kita hendaknya berikhtiar mencari obat, tapi obat itu ada dua. Obat beribadah dengan baca Al-Quran, ya, yang syifa'un lima fis sudur, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'min. Sungguh telah ada peringatan, yaitu Al-Quran dari Rabbmu, dan itu pengobat-obat dari penyakit jiwa, syifa lima fis sudur, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmah, mohon kepada Allah, ya, dengan kita berikhtiar. Tetapi jangan sampai kita bergantung kepada obat, tidak boleh. Man ta'alaqa ghairallah faqad asyraka, siapa yang bergantung kepada selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Ya, kita memohon kepada Allah dengan berikhtiar. Ya Allah, aku minum obat ini karena Engkau ya Allah penyembuhnya. Jadi ketika kita sembuh, Allah yang menyembuhkan, walaupun dengan sebab obat. Karena obat itu kalau penyembuh, mestinya semuanya orang diobati mesti sembuh, ternyata ada yang meninggal. Ya, jadi bagaimana kita bergantung selalu pada Allah, walaupun makan yang lainnya kita mohon pada Allah. Allahus Samad, Allah Al-Muhtaj, Allah yang kita tuju, dan ini harus kita kuatkan dalam hati, ya, karena berita suatu saat membuat sedih. Baca Al-Quran tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan zikrullah menjadi tenang jiwamu. Kita lanjutkan. Maka Allah berfirman dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kum fayakun. Sesungguhnya urusannya Allah, apabila Allah Ta'ala berkehendak sesuatu cukup mengatakan jadilah maka jadi. Ini bukan sulap. Kalau sulap bisa kita tangkis dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, batal. Hanya ketika di pasar ada orang, saya mau jangan mengganggu ya. Jadi kalau sebelahnya ada sebelahnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidak jadi dia, karena setan akan pergi. Ya, maka Allah ketika menghendaki sesuatu tidak perlu repot. Kun, jadilah, fayakunu, maka jadi. Fa kullu khairin wa kullu syarrin huwa bi iradatillahil kauniyah. Segala sesuatu yang baik maupun yang buruk itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Cuma kita tidak tahu. Oleh karena itu kita disuruh berikhtiar, suruh menuntut ilmu, suruh sholat, suruh beribadah. Kita dilarang melanggar hukum Allah. Nah, itu ikhtiar kita. Fala yakhruju an iradatihi syai'un, tidak ada suatu peristiwa ini yang keluar dari kehendak Allah. Semua dengan kehendak Allah. Makanya senantiasa kita harus istighfar, memohon kepada Allah. Mau makan kita harus menyebut nama Allah. Setelah makan kita harus menyebut nama Allah. Ketika kita mau buang kita harus berlindung pada Allah dari jin. Ketika kita keluar dari WC kita harus minta ampun, ghufranaka. Ketika kita keluar pergi, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita di tempat yang rawan, tidak tahu banyak sihir, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma. Selalu kita zikir pada Allah. Kalau kita sudah zikir pada Allah Ta'ala, kalau ada suatu musibah, itu nikmat untuk orang tersebut. Karena bukan kita saja yang sakit,
dan bukan kita saja yang kena wabah. Pada zaman dahulu sudah ada. Ini harus kita fahami. Jangan sampai dengan wabah itu lalu kita malah menurun ibadah kita. Malah takutnya kita bukan kepada Allah, takut kepada wabah, tidak boleh. Nah itu ujian dari Allah. Boleh kita berusaha yang secara syar'i atau berusaha dengan obat-obat tapi yang halal, tidak boleh obat yang haram. Namun bergantung kita tetap kepada Allah. Allahus Samad. Baik, waktu sudah masuk Isya, begitulah yang dapat disampaikan. InsyaAllah waktu yang lain akan kita bahas, dan ini pentingnya ya ikhwan kita bahas masalah tauhid ya, karena kita hidup banyak ujian dan tantangan yang bisa menyejukkan hati melainkan kita membaca ayatnya Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.